Wah, pas. Mohon maaf. 20 40. Malah Mas tambah juga. Kamu nyari minum dulu nggak apa? Katanya ada. Selamat siang Sobat KR53. Senang sekali ya pada siang hari ini kita jumpa di event Jombang Coffee Festival 2023. Tepatnya berada di halaman depan gedung DPRD Jombang. Nah, hari ini kebetulan juga ada kompetisi manual brewing ya. Iya. Oke, nah di sini ada beberapa peserta, nggak hanya dari Jombang ya, tapi ada juga dari beberapa daerah lain ya, seperti Mojokerto, Kediri, dan beberapa daerah lain. Nah, kita siang hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan dua di antara peserta yang lain. Ada yang tahu ada berapa peserta? Kurang lebih 15 peserta. 15 peserta. Oh, lumayan. Lebih banyak yang kemarin ya. Kaptester sampai 44. Oke. Nah, kita akan kenalan ya dengan peserta-peserta muda. Nah, yang pertama ini ada Mas siapa? Boleh diperkenalkan diri? Kenalin, namaku Muhammad Renoval dari Jombang asli. Panggilannya? Panggilannya biasanya Hero. Hero. Jombang mana, Mas? Dari Peterongan. Peterongan. Nah, Peterongan mana? Aku juga Peterongan soalnya. Peterongan tepatnya di desa Dukuh Klopo. Dukuh Klopo. Kalau aku sih ke Plaksari, deket Oh, aja iya. ya. Nah, yang kedua ini wajahnya udah udah nggak asing dan sering kali ya. Sering kali nongkrong ngopi maksudnya ya. Nah, mungkin agak dekat Mas Wali. Ya, ini ada siapa? Aku malah nggak tahu nama lengkap, nama aslimu siapa? Asliku Muhammad Fatih Al-Ansori. Muhammad Fatih Al-Ansori. Fatih Al-Ansori. Panggilannya? Panggilannya Wali. Nggak tahu dari mananya gitu ya. Itu dari orang tua atau dari teman-teman? Teman-teman pondok dulu. Teman-teman pondok, jadinya Mbak Wali ya. Iya, mungkin yang pertama aku tanya sama Mas Hero. Nah, Mas Hero, apa sih motivasinya ikut kompetisi manual brewing kali ini? Kalau cerita dari awalnya ya. Dulu kan dari SMP udah suka ngopi-ngopi sama temen. Ngopi ya, bukan Iya, nyeduh ngopi ya. bukan nyeduh. Nah, terus waktu diajak ke salah satu warung di Jombang, tepatnya itu di depannya inspektorat. Tuh kenal lah sama ownernya. Nah, terus kebetulan waktu kemarin tuh dia diajak untuk lomba ini. Diajak terus oke lah. Terus alasanku ikut lomba ini sebenarnya nggak ada alasan yang mendasar juga. Jujur dari dulu itu suka apa ya, lomba-lomba. Tapi kamu belum pernah jadi barista Belum atau pernah, ke belum satu pernah. kedai? Belum pernah. Belum pernah. Ini baru pertama kali aku Baru ikut. pertama ikut Iya. lomba. Oke. Dan pasti habis ini banyak yang melirik Iya. untuk rekrut kamu jadi barista. Tapi masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Kelas 11. Kelas 11 SMA, SMA. ya. Oke. Nah, kalau Mbak Wali sendiri, kayaknya ini bukan yang pertama, sudah ke berapa kali ini Mbak Wali ikut kompetisi? Yang open service ketiga. Ketiga. Kalau yang lain-lain itu apa? Yang lain itu kayak battle. Oh, battle. Showdown, Nah, ada yang open yang open service, ada yang battle. Iya. Nah, apa sih bedanya? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah ikut lomba seperti ini atau yang mau ikut, apa sih bedanya basicnya? Kalau yang paling mudah dilakukan itu battle. Soalnya
namanya battle itu kita tidak perlu presentasi atau jelasin kopi apa yang kita pakai gitu. Jadi tinggal nyeduh sesuai rasio atau resep andalan kita. Biasanya kalau battle itu 3 orang. Bareng langsung? Barengan, ya. Jadi nanti hasilnya ada beberapa juri yang menilai mana hasil seduhan yang paling enak menurut juri masing-masing. Nah, yang satu itu dipilih. Jadi antara 3. kamu nggak jelaskan sama sekali, diam aja gitu, maksudnya Iya, nyeduh aja diam. langsung, Iya, nggak ngomong apapun. Nggak ngomong apapun. Memang yang dinilai hasil kopinya ya, Iya. pure sama teknik mungkin ya dilihat. Kalau teknik enggak. Oh, Cuma enggak? Hasil kopinya. Pure hasil seduhan Ya. kopinya. Terkadang battle itu ada persyaratan tertentu, yaitu dari dripper yang dipakai. Kadang cuma V60 yang dibolehin, kadang semua pour over, origami, terus pakai kalita boleh. Macam-macam boleh. Oh, ada persyaratannya ya beberapa lomba. Itu kalau battle. Kalau battle. Kalau yang open service, Kalau yang open service ini yang lebih repot, yaitu kita harus presentasi atau jelasin mulai dari kopi, terus air, proses, terus apa lagi ya, pokok cara seduh dan alasan-alasan tertentu kenapa menggunakan kopi ini, kenapa menggunakan alat ini, menggunakan air ini, kenapa menggunakan rasio segini, terus tuangan pertama kenapa, alasan kamu nuangan pertama buat apa, kedua buat apa gitu. termasuk performa cara penyampaian, Iya, cara penyajian. Iya. Kayaknya memang Semuanya lebih harus. komplit ya. Lebih susah ya? Lebih susah, termasuk juga kebersihan, kerapian di sekitar. Itu susahnya. Berarti kalau yang open service ini yang ketiga. Yang ketiga kali Kalau battle-battle udah sering. udah sering. Ya, udah sering. Sampai blenger paling legend ini mancat. Nah, kalau Mas Hero ini baru yang pertama. Baru pertama kali. Gimana pengalamanmu hari ini? Jujur nervous banget, nervous Ini tadi banget. nervous. Iya. Apa sih yang membuat atau yang menjadi pressure tersendiri waktu kamu melakukan open service tadi? Kan open service itu kita dananya banyak. Maksudnya untuk kita bisa lomba open service itu butuh apa ya, dikatakan cuan yang cukup banyak lah. Karena kita butuh dripper, yang dripper kebanyakan yang digunakan kita itu bisa-bisa kalau satu paket itu hampir menyentuh sejuta lah. Nah, oleh karena itu aku itu apa ya, Yang kayak ini kamu disupport sama siapa? ya itu Ya itu. yang itu yang buat pressure. Kan aku punya temen, kebetulan temenku itu agak berduit. Nah, terus aku ajak, mau nggak nyupport aku kalau misalnya menang kita bagi-bagi. Nah, oke, aku bantu. Jadi dia bantu apa, dananya cukup banyak. Terus beans atau biji kopi yang kita pakai itu juga bukan aku sendiri yang beli, karena dibantu juga sama Dia itu kenalan. tadi. Iya. Oke. Jadi menurutku itu yang paling besar, karena kalau misalnya gagal kayak merasa bersalah aja gitu. Iya, diharapin. Iya, diharapin. Iya. Kalau Mbak Wali tadi alat-alatnya dari mana tuh? Sama, saya sepaket sama ini. Iya, kita bagi-bagi. Oh sama, alatnya disupport oleh teman tadi ya. Ya, Oh. satu teman tadi. Nah, jadi memang justru temannya nggak ikut Saya ikut. Enggak. yang nyupport, atau memang dia nggak concern di brewing. Yang satu panitia, Mm-mm. yang satunya bagian Newport aja. Iya. Oh bagian beli-beli. beli. Oke, ada untungnya juga ya punya banyak jaringan Iya, ya. bener banget. Oke, nah kalau sejauh ini optimis nggak dengan hasilnya, atau sudah merasa apa ya, maksimal atau puas nggak dengan effort atau upaya yang dilakukan hari ini untuk lomba kali ini? Mau idealis, iya. Tapi kalau dilihat-lihat kan apa ya? Tadi itu nggak seperti latihan biasanya. Kalau waktu latihan tuh pernah itu perfect banget. Jadi seduhannya perfect, performnya perfect. Tadi itu karena mungkin tidak banyak Nervous. orang, ya nervous. Jadi agak ada kesalahan, dan semoga juri nggak notice dan masih bisa ditutupi dengan yang Ada lainnya. kesalahan di hasil seduhannya? Iya, kan tadi apa namanya? Kan ada brewing steps. Nah, itu satu tuangan ada 40 gram, ada sekian gram, sekian gram. Nah, itu berapa kali puring gitu ya? iya, itu lebih Oh. lebih sekian mili lah. Kan kalau di brewing kan lebih dikit aja udah ngaruh sama taste kan. Jadi ya semoga nggak parah lah.
Oke, kalau si Mbak Wali tadi kayaknya ada spesialnya di bin, kemudian di alatnya dan juga di airnya. Nah, bisa dijelasin sedikit tuh. Apa spesialnya yang salah satu upaya ya untuk bisa maksimal hari ini? Spesial dari 3 hal yang saya bawa tadi, yaitu pertama kopi. Kopinya sebenarnya sama. Iya, Oh, kopinya sama? Kopinya sama, Oke. Orange Bourbon. Jadi itu varietas yang sangat menarik menurut saya. Karena jarang ditemukan dengan varietas lain, yaitu Orange Bourbon. Letaknya itu di tingkat keasaman, asamnya tinggi banget. Terus rasa buah. Jadi kalau kita nyeruput kopi hasil dengan Orange Bourbon itu, mulut kita itu full fruity. Lebih dominan apa? Fruit Lebih, apa? Rasa fruity ke orange sih. ke orange. Iya. Oke. Mhm. Terus yang kedua, itu pakai alat yang saya bawa tadi yang terbuat dari bahan resin tadi. Bahannya apa namanya? Resin. Racing. Iya, yang Resin. memiliki thermal mass. Gitu. Iya. Kemampuan Kalau untuk- biasanya itu kayak yang Vario itu dari apa itu? Kalau yang biasa-biasa itu? dari plastik, Plastik apa ya? gitu. Ya kurang mengetahui, kurang mengerti. Heeh. Tapi beda ya dengan yang tadi Iya. kamu bawa. Terus airnya? Airnya itu saya bawa 2 kemasan. Yang satu Amidis, yang satu Aqua dari Jawa Barat. Itu saya bagi 70% sama 30%. Oh, kamu blend? Iya, saya blend. Oke. Untuk nemuin TDS yang paling baik gitu. Oke. Jadi awal itu pakai Amidis, terus pernah pakai Cleo, pernah pakai Aqua gitu. Rasanya kurang maksimal, terus ada ide buat di blend gitu. Oke. Jadi kalau Amidis itu mengandung berapa kandungan tertentu, terus Aqua itu kita mendapatkan TDS-nya. Jadi langsung kita blend aja Blend. untuk bisa dapatin TDS sama kandungan yang. Berarti kamu ada alat ukur airnya ya? Iya, ada. Oke. Yang bagus digunakan untuk nyeduh kopi itu apa? Kalau menurut saya itu Amidis. Amidis. Enggak, pH berapa atau apa nih? pH rendah. pH rendah. Semakin rendah semakin bagus ya. Ya, tergantung kopinya juga. Ya, kalau itu ya ini nggak ada. Minta aja dulu. Oke. Ya, kalau tadi kan aku nggak nyimak sih. Tadi habis bawali kestan jadi nggak nyimak waktu Mas Hero. Nah, katanya tadi pakai bahasa Inggris. Kamu suka dengan Iya. bahasa Inggris. Nah, kita coba speak English dikit-dikit lah. Okay, this is the first time Yeah. you follow this competition. So, what about description or you explanation about your brewing? That is same with Bawali because the coffee is same. It's a little bit different because What is the difference? because the tool I use is different. It's using origami. I use Suprema SD1. Oh, So Okay. the dripper is different, difference. and the ratio of the water is different also because you're using 70% and 30%. I use 80% and 20% of Amis and Aqua. Mhm. And I use a different pepper, different technique. Mhm. Almost everything is different, but the beans is same. The level roasting also same. Yeah. Mhm. So you want to say that different technique, different equipment that will be influence the result of the coffee. It's very gonna be, if you're using this, like I use 40 gram Mhm. water in the first step, Mhm. second step is 120, Mhm. the last step is 70 gram. Mhm. And if I just change it like only 10 milli, Mhm. it Mhm. will be different, Mhm. Mhm. completely different. You ever train together with him? Wali is mahasiswa, he is not, You are senior high school. yeah, Still senior high school. It's about apa namanya? Oke. So kalian pernah latihan bareng? Mungkin kan karena kopinya sama, supporting sistemnya sama. Pernah nggak latihan bareng kemudian Mbak Wali cek dong hasil seduhannya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Soalnya jamnya yang beda. Maksudnya waktu latihan? Ya, Masa nggak ketemu sih? nggak bisa. Enggak, tapi kan mungkin nggak. Kalau jam freeku itu siang, Mm-mm. habis kuliah itu jam 12 sampai jam 3 lah. 3 sore ya? Ini lagi sekolah. Oh, kamu sekolahnya sore? Terus kalau jam 4 sore itu saya nge-shift sampai jam 12. Kamu malam nggak punya waktu free sama sekali? Sebenarnya ada, cuman apa ya?
Hmm. Orang tua. So, ketika kalian latihan ada nggak teman-teman yang misalnya beragak jadi juri? Maksudnya untuk ini ya, untuk evaluasi hasil seduhan, ada nggak kayak gitu? Ada. Iya. Masukannya gimana tuh kalau dari pelatihan? Dari saya, Dari kamu. kalau saya itu agak kaku sih. Agak- Banyak orang yang ngomong kaku, terus Kaku itu di mana? Di waktu kamu presentasi atau? iya, di waktu presentasi pertama itu. Ya emang bawaan dari orangnya. Terus yang kedua itu waktu saya presentasi itu kayak menghafalkan sesuatu atau teks gitu. Oh, masih kurang luwes ya, Iya. kayak kurang santai mungkin ya. Oke. Ya, Kalau cuma hasil brewingnya gimana menurut mereka? Oh, dia kagum gitu aja. Hasilnya ya. Iya, merasa puas sama hasil seduhan itu. Bagus ya, cuman Cocok di cuma ini di ya. dalam presentasi aja. Presentasi. Kalau Mas Hero ada nggak yang evaluasi waktu latihan? Jadi pertama ada yang nilainya itu dari performa Heeh. ngomongnya gimana. Heeh. Terus yang kedua ada yang nilai dari performa. Heeh. Waktu dia nilai performaku itu kebanyakan dia itu keren. Oke. Jarang banget ada kompetitor yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya itu slow aja, nggak yang Kamu suka memang dengan bahasa Inggris? Suka bang. second language lah. Menurutmu itu akan jadi nilai plus dari penilaian juri? Hopefully ya. Oke. Nah, tapi apa namanya? Kan tidak semua juri juga paham dengan bahasa Inggris. Maksudku, not all your explanation the judges will understand. So maybe that can be means or plus. Actually, I think that can be plus because maybe all the participant not use the English language, but that is the problem is if the judges not really understand what you say. Okay, but that is the problem of judges because judges I think they have to Of course. understand in English. Okay, the last question, Mbak Wali, apa sih kesannya untuk kompetisi hari ini dan next menurut kamu apa yang kurang dari kamu dan next ingin kamu perbaiki atau ingin kamu perlu support lebih? Enggak, tadi dia ikutnya dari independen, dia nggak ngakui bosnya. Gimana Mbak Wali? Ya pertama untuk kebiasaan saya sih bisa lebih slow sama orang, terutama orang-orang yang nggak kenal, terus orang-orang yang menurut saya orang itu berkualitas. Soalnya saya kalau ketemu sama orang yang menurut saya itu orang berkualitas itu langsung merendah gitu saya. Jadi agak kaku. Ya mungkin itu efek bawaan saya waktu mondok. Jadi kan kalau orang pondok kan kalau bicara sama orang yang lebih tinggi itu nunduk terus jarang ngelawan katanya gitu. Mungkin Iya itu tuh, efeknya. patuh. Nah, sekarang saya Anak baik. gimana caranya membiasakan itu aja gitu. Mungkin harus sering-sering ngobrol di KR ya supaya lebih berani ngomong kritis gitu ya. Kritis tapi bukan asal ngomong, tapi ada dasarnya gitu ya. Nah, kalau Mas Heru sendiri apa nih kesan hari ini dan next apa yang menurut kamu kurang dan perlu diperbaiki atau perlu ditambah seandainya ada kompetisi yang serupa? Mungkin kalau evaluasi dari aku sendiri itu aku itu orangnya sacet gitu kalau orang bilang. Jadi kalau misalnya ngomong itu nggak bisa pelan, santai. Aku pengen kalau orang Jawa itu bilangnya dang mari dang wis. Nah itu sih. Jadi kalau ngomong waktu tadi presentation itu dikatakan fast banget. Maksudnya terlalu cepat iya. Jadi some people mungkin will not understand what I say. Maybe you quick because you want to your time will be finished soon. Oh. Not because you nervous, no. No. Or that is your style. Yeah, that's my style. Bahkan tadi waktu rata-rata aku lihat ya yang kontes pertama, kontes kedua itu sisa waktunya tinggal detik lah, nggak sampai semenit. Sedangkan aku masih 1 menit setengah menit lah. Itu wah, aku waktu di dalam hati itu kayak wah kecepatan nih. Makanya tadi ada
last part waktu mau closing itu aku nambahin kata dan aku bingung bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Bahasa Inggrisnya apa lupa. Jadi Speechless ya. iya, speechless, udah panik. Langsung ya enjoy lah Judge. Oke, kita doakan semoga hasilnya yang terbaik ya. Yang terbaik tidak selalu harus menang, tapi paling enggak ada sesuatu yang pengalaman pasti, jam terbang pasti, ada sesuatu yang plus mungkin kamu bisa belajar dari peserta lain atau mungkin dari judges. Nggak ada komentar ya kayaknya tadi ya, nggak ada komentar ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Hero dan juga Mbak Wali. Kita doakan semoga sukses dan Amin. semoga ada barista-barista terbaik dari Kota Jombang. Amin. Kita tutup dulu sahabat KR53. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.